Aku menyuruh suamiku menikahi Nisan mendiang istrinya. Jadi ada perempuan ya, namanya Mona. Jadi Mona ini menikah dengan seorang duda. Istrinya meninggal gitu. Jadi si suaminya ini dulu pernah menikah dengan kekasihnya dari remaja ya, high school sweetheart gitu. Dia cinta banget sama istrinya yang pertama, tapi ya mereka nggak beruntung karena istrinya ini kemudian kena sakit terus tiba-tiba meninggal. Meninggalnya tuh masih muda, masih umur 22 tahun gitu kan. Masih muda banget. Nah, waktu si suaminya ini ketemu dengan Mona, dia udah menduda selama beberapa tahun gitu. Mereka menikah dan awalnya buat Mona ini berat ya karena menikah dengan seorang laki-laki yang ditinggal mati oleh the love of his life gitu. Jadi awal-awal Mona ini ngerasa bahwa dia tuh harus bersaing dengan kenangan masa lalu sang suami dengan mendiang istrinya yang sudah meninggal itu. Jadi awalnya tuh pernikahannya berat gitu kan. Beberapa tahun pertama Monanya tuh masih cemburu gitu. Tapi kemudian dia pelan-pelan belajar gitu untuk menerima keadaan dan menyadari bahwa ya bagaimanapun Lucy ya, nama mendiang istri suaminya, akan tetap menjadi bagian dari masa lalu dan kehidupan si suaminya. Dan dia harus menerima serta menghargai itu. Butuh waktu beberapa tahun ya, 2-3 tahun, akhirnya Mona kemudian udah bisa menerima gitu. Dia juga bahkan menjalin hubungan gitu, membiarkan suaminya menjalin hubungan dengan keluarganya Lucy ya. Jadi walaupun Lucy udah meninggal, tapi kan si suaminya itu tetap pengen berhubungan baik sama orang tuanya Lucy. Jadi masih sering ketemu, terus makan malam bareng beberapa bulan sekali gitu kan, ya tetap menjalin silaturahmi lah ceritanya. Terus si suaminya juga masih rajin berkunjung ke makamnya Lucy. Jadi dia ya setahun beberapa kali ya, jadi di hari ulang tahunnya Lucy, di hari ulang tahun pernikahan mereka dulu, di hari-hari penting ya antara suaminya dengan mendiang istrinya dulu, suaminya ziarah ke makamnya Lucy. Everything is fine gitu kan, karena Monanya udah lebih legowo dan dia benar-benar bisa menerima keadaan. Akhirnya kehidupan pernikahan mereka baik-baik aja dan semua ini berjalan sampai 10 tahun. Ya kebayang ya. Jadi Mona dan suaminya menikah lebih lama daripada suaminya menikah dengan Lucy. Ya karena pernikahan mereka hanya berlangsung 2 tahun waktu itu sebelum kemudian Lucy meninggal dunia. Namun tiba-tiba suaminya berubah. Berubah seperti apa? Entah kenapa suaminya jadi lebih sering ngambek. Ngambek gimana maksudnya? Iya, jadi tiba-tiba aja hal-hal kecil yang biasanya nggak ada masalah gitu, bikin suaminya jadi masalah gitu. Mereka tiba-tiba menjadi sering bertengkar karena hal-hal yang nggak penting. Jadi dulu nggak seperti itu gitu. Mona ngerasa, kenapa ya suami saya kok kayak cari-cari masalah gitu, ada apa gitu. Dia mulai bertanya-tanya dan ini terjadi baru-baru aja gitu kan, sesudah pernikahan mereka menginjak usia 10 tahun gitu. Dan yang lebih mengherankan lagi serta bikin kesel, kalau mereka bertengkar karena hal-hal kecil, suami itu kan pergi ninggalin rumah. Terus waktu dia pulang gitu kan, suami bakal pergi seharian atau malah sehari 2 hari baru pulang gitu. Terus Monanya bingung, kamu kemana gitu. Suaminya bilang, aku pergi ke makamnya Lucy. Oke. Dulu biasanya suaminya tuh menjenguk makam mendiang istrinya itu beberapa bulan sekali gitu kan. Sekarang setiap ada pertengkaran kecil suaminya pergi. Terus pas ditanya suami bilang, aku pergi menjenguk makam Lucy. Itu jadi sering banget gitu. Mereka bertengkar seminggu 3 kali suaminya akan pergi ke makamnya Lucy. Ini kan bikin Mona, ada apa sih kok gini banget gitu. Karena hal ini terus berlangsung selama berbulan-bulan, akhirnya Mona gak tahan lagi kan. Terus berikutnya waktu suaminya nyari-nyari masalah, terus mereka bertengkar lagi, terus suaminya pergi lagi ninggalin dia. Pas dia pulang, Mona nanya, kamu kemana kemarin? Kenapa menghilang seharian sesudah kita bertengkar? Suami seperti biasa bilang, aku pergi menjenguk makamnya Lucy. Kenapa emang? Wah, di situ Mona tuh udah gak tahan, terus dia ngamuk. Ngapain kamu pulang? Kenapa kamu gak nikah aja sama nisannya Lucy? Buat apa kamu pulang? Begitu dia ngomong gitu ya, ngapain kamu pulang? Nikah aja sekalian sama nisannya mendiang istri kamu itu. Dia langsung sadar kok dia udah ngomong hal yang gak baik gitu kan. Dia udah kebawa emosi sampai
gitu ngomong yang menyakitkan seperti itu. Suaminya menatap Mona dengan pandangan shock gitu karena dia nggak nyangka Mona bakal nyampe ngomong segitunya kan. Suami tuh langsung kelihatan sedih, sakit hati. Terus dia nunduk. Baiklah, kalau itu yang kamu mau, aku pergi katanya. Bukan, aku tidak bermaksud bicara seperti itu, maaf aku nggak sengaja, kata Mona. Dia berusaha untuk nahan suaminya, tapi suaminya pergi. Dan itu bikin Mona tambah sedih gitu. Dia nggak sengaja keceplosan nyuruh suaminya, kawin aja tuh sama nisannya mendiang istri kamu gitu. Kenapa? Karena selama berbulan-bulan suaminya begitu terus gitu. Dikit-dikit nyari masalah, bertengkar terus pergi ninggalin rumah, pergi ngejenguk makam mendiang istrinya. Kenapa gitu? Kan kayak nggak fair banget kan? Dan dia nggak sengaja keceplosan karena dia benar-benar sakit hati. Dia nggak tahu kenapa suaminya berbuat seperti itu gitu. Dan gara-gara dia keceplosan, dia udah menyakiti hati suaminya. Sekarang suaminya pergi. Mona cuma bisa terduduk di lantai, dia nangis. Dia nggak tahu lagi gitu apa yang harus dilakukan. Terus suaminya menghilang ya selama 2 hari. 2 hari kemudian suaminya datang terus bilang mau ketemu sama Mona. Oke. Mereka janjian ketemu di sebuah kafe terus bicara gitu. Terus si Mona nanya sama suaminya, sebenarnya apa yang terjadi? Aku minta maaf, aku udah keceplosan ngomongin halnya yang nyakitin kamu. Tapi aku nggak bisa gini terus. Aku bingung kenapa kamu tiba-tiba sering marah dan kamu pergi. Kamu perginya menjenguk makamnya Lucy. Aku tuh udah berubah ya. 10 tahun yang lalu waktu kita baru-baru menikah, aku tuh cemburu banget sama Lucy. Tapi aku berusaha menahan. Dan aku udah berubah. Aku udah menerima kehadiran dia, sosok dia sebagai perempuan yang pertama kamu cintai. Aku udah berubah dan kamu juga nggak seperti ini dulu. Kenapa tiba-tiba begini? Ada apa? Aku salah apa sampai kamu giniin? Kata Mona ya, karena dia kan nggak salah ya, tapi suaminya kenapa gitu banget? Terus tahu nggak apa jawaban suaminya? Suaminya bilang gini, jadi sebenarnya waktu aku keluar, kalau kita bertengkar dan aku keluar, aku tuh sebenarnya nggak ke makamnya Mona terus kok. Terus kamu kemana? Nggak ke makamnya Lucy terus kok, kata suaminya. Terus kamu kemana kalau nggak ke makamnya Lucy? Suaminya bilang, ya aku kadang-kadang ke makamnya, kadang-kadang aku datang ke restoran tempat kita biasa makan, aku dan yang merupakan tempat kencan favorit aku dan Lucy. Kadang-kadang aku pergi aja nyetir keliling kota sambil mengenang waktu aku kencan sama Lucy, kita naik mobil bareng. Kadang-kadang aku datang ke SMA kita dulu, karena kan aku ketemu Lucy di SMA ya. Jadi ya aku datang aja ke sekolah kami dulu untuk mengenang waktu aku dan Lucy masih sekolah bareng. Sedih banget gak Mona dengarnya? Jadi ternyata suaminya bukan hanya berkunjung ke nisan mendiang istrinya, tapi mengenang kembali semua momen-momen kebersamaan antara dia dan Lucy waktu dulu. Akhirnya Mona nanya, kenapa tiba-tiba kamu melakukan itu? Apa yang buat kamu tiba-tiba seperti itu? Jadi ternyata ya, Mona itu hamil kan, baru hamil beberapa bulan yang lalu. Dan suaminya mengaku bahwa sesudah mereka menikah 10 tahun ya, kemudian Mona hamil, tiba-tiba suaminya terkenang semua kenangannya dengan Lucy. Dan dia menyadari bahwa Lucy tidak akan pernah bisa hamil dan melahirkan anak untuknya. Dan itu yang bikin suaminya sangat sedih. Waktu Mona dengar pengakuan suaminya itu, wah ternyata saat Mona hamil itu justru men-trigger rasa cinta sang suami yang begitu mendalam sama mendiang istrinya. Dan dia ngebayangin bahwa semua hal-hal yang sedang dilalui oleh Mona ini menjadi calon ibu dari anaknya sang suami tidak akan pernah dialami oleh mendiang istrinya. Ini bikin Mona langsung, that's it, that's enough. Ini sangat nyakitin. Begitu suaminya berkata jujur, suaminya tuh langsung minta maaf. Aku tuh gak bermaksud menyakiti kamu, aku gak bermaksud memikirkan itu, tapi itulah yang terjadi. Semua kenangan-kenangan saat aku masih bersama dengan Lucy muncul kembali ke permukaan, dan aku menjadi sedih karena ngebayangin masa depan antara aku dan Lucy yang tidak akan pernah ada.
Suaminya minta maaf dan dia memutuskan untuk pergi ninggalin rumah. Dan mereka pun akhirnya memutuskan untuk berpisah. Rasanya sakit banget hati Mona. Dia nangis berhari-hari. Kenapa? Kenapa suamiku gak bisa melupakan mendiang istrinya yang udah meninggal selama 10 tahun lebih. Aku tuh udah menikah sama dia udah 10 tahun. Bahkan sekarang aku lagi mengandung anaknya, tapi tetap yang dipikirannya adalah mendiang istrinya yang dulu. Mona benar-benar sakit banget rasanya. Suaminya memutuskan untuk pulang kembali ke rumah orang tuanya, dan Mona tinggal sendirian ya, sambil mereka mengurus proses perceraian. Tapi karena Mona jatuh sakit akibat stres, dia harus bed rest. Waktu suaminya dengar bahwa Mona itu harus bed rest, dia nelfon, kamu gimana, perlu bantuan gak gitu. Terus Mona bilang, ya mungkin aku harus hire perawat biar bisa bantu-bantu aku di rumah karena aku bener-bener gak bisa ngapa-ngapain. Terus suaminya bilang, jangan, gimana kalau aku aja yang bantu di rumah, aku janji aku akan jaga jarak, aku akan leave you alone, pokoknya apapun yang kamu butuhin biar aku yang nyiapin. Karena bagaimanapun kamu tuh lagi ngandung anak aku, jadi aku harus jagain kamu gitu. Karena emang Mona gak punya pilihan, ya dia terima gitu kan. Jadi suaminya akhirnya beberapa minggu kemudian, karena emang Mona jatuh sakit dan dia harus bed rest lama, suaminya itu pulang kembali ke rumah, tapi mereka gak sekamar ya. Jadi suaminya itu tidur di kamar tamu, terus dia bener-bener ngurusin dan ngejagain Mona gitu, karena Mona emang gak bisa ngapa-ngapain selama hamil kan, karena dia bener-bener kandungannya lemah dan dokter takut kalau dia macem-macem nanti bisa keguguran. Selama berbulan-bulan suaminya tetap stay di rumah itu. Proses perceraian sementara ditunda karena memang Monanya lagi sakit ya, nggak bisa ngurusin ini itu dan takutnya malah tambah stres. Selama beberapa bulan dia bed rest, bener-bener suaminya tuh yang ngurusin banget, dan seperti janjinya dia menjaga jarak supaya dia nggak membuat Mona ke-trigger rasa sakitnya kalau ngelihat suaminya gimana gitu kan. Jadi dia ngurusin Mona butuh apa disiapin, Mona perlu apa dijagain gitu, sampai akhirnya tibalah hari persalinan dan Mona pun melahirkan anak mereka. Waktu udah pulang dari rumah sakit, Mona istirahat, di sebelahnya ada bayinya. Suaminya ngerasa bahwa oke, sekarang bayi udah lahir, gimana, kita harus memikirkan lagi apakah proses perceraian akan dilanjutkan atau tidak. Terus mereka akhirnya memutuskan untuk bicara berdua. Selama beberapa bulan terakhir, suaminya itu benar-benar sudah menunjukkan penyesalan atas apa yang dia lakukan. Walaupun itu mungkin bukan salah dia juga ya, karena kan dia tidak sengaja memikirkan mendiang istrinya. Pemikiran itu muncul begitu saja gitu, kesedihannya kembali karena Mona hamil gitu, dan dia segera terbayang-bayang segala what ifs gitu, segala kemungkinan seandainya Lucy masih hidup, mungkin sekarang Lucy yang hamil anak saya, kita akan jadi keluarga bahagia, bla bla bla. Bukan salah suaminya juga gitu, tapi selama beberapa bulan terakhir dia nunjukin penyesalannya dan dia nunjukin bahwa dia bisa jadi ayah yang baik karena dia ngejagain Mona selama hamil, selama bed rest tuh benar-benar dijagain, diurusin gitu. Terus waktu anaknya udah lahir, Mona dan suaminya duduk berdua. Suaminya minta maaf dan suami bilang, aku tuh cinta sama kamu, aku cinta sama anak kita, dan aku gak ingin kehilangan kalian berdua. Kalau kamu mau kasih kesempatan sama aku sekali lagi, aku akan buktikan bahwa aku bisa menjadi suami dan ayah yang baik. Aku mohon, beri aku kesempatan. Mona sedih ya pastikan, karena dia cinta sama suaminya, dan ini adalah ayah dari anaknya, dan si laki-laki ini sudah nunjukin selama berbulan-bulan bahwa dia berusaha berubah gitu, dan dia berusaha menjadi suami dan ayah yang baik buat Mona dan anaknya. Akhirnya Mona bilang, ya kita kasih waktu aja dulu, kalau misalnya
memang dalam beberapa bulan kamu dan saya bisa rujuk lagi, ya kita rujuk. Tapi saya nggak mau kamu kembali sama saya, kamu rujuk sama saya hanya gara-gara anak. Saya pengen kamu dan saya, kalau kita bersatu kembali, itu benar-benar karena kita memang saling cinta. Suaminya setuju. Dia nangis, dia cium kakinya Mona. Dia berterima kasih karena sudah dikasih kesempatan. Akhirnya, Mona dan suaminya, mereka memutuskan untuk mencoba kembali. Proses perceraian dihentikan, dan mereka pun kembali tinggal serumah, kembali menjadi suami istri.